Umar bin Khattab, tokoh terkenal dalam sejarah Islam. Khalifah kedua setelah Abu Bakar yang dikenal sebagai Amirul Mukminin ini terkenal dengan pemimpin yang adil, tegas dan bertanggung jawab. Bahkan di bawah kepemimpinan Umar, beliau berhasil menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjidil Aqsa pada tahun 638 Masehi. Tapi tuan-tuan sekalian, walaupun beliau seorang raja, seorang pemimpin, Umar tetap menjaga kesederhanaannya. Beliau tak membangun istana megah untuk dirinya sendiri, tak juga hidup bermewah-mewahan seperti raja-raja lainnya. Ia seakan-akan memberikan contoh kepada kita bahwa beginilah Islam sesungguhnya. Maka tuan-tuan sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang seorang raja tanpa istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi. Umar berasal dari suku Quraisy Mekah. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab berada dalam barisan Abu Jahal. Bahkan beliau sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Semua orang takut kepadanya karena tubuhnya yang kekar dan kuat membuatnya ditakuti orang-orang pada masa itu. Namun, ketika sudah memeluk Islam, ia berada di garda terdepan membela Rasulullah dan menjadi salah satu khalifah yang paling berpengaruh pada zaman itu. Umar bin Khattab memulai kepemimpinannya pada tahun 634 Masehi, setelah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir. Selama memimpin, Umar mendapatkan julukan Amirul Mukminin atau pemimpin orang yang beriman, sekaligus menjadi orang pertama dengan gelar tersebut. Diceritakan dalam kisah hidup Umar bin Khattab yang dituliskan oleh Mustafa Mu'rad, bahwa di masa hidupnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang rajin beribadah demi hajat rakyatnya. Hal ini berdasarkan dari sebuah kisah dari sahabat Umar bin Khattab yang bernama Muawiyah. Suatu ketika, Muawiyah mendatangi Umar pada waktu zuhur. Kemudian Umar pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya celaka ucapanku, atau sungguh celaka prasangkaku, jika aku tidur di siang hari, aku telah menyia-nyiakan amanah rakyatku. Jika aku tidur malam hari, aku telah menyia-nyiakan kesempatanku dengan Tuhanku. Bagaimanakah aku bisa tidur di waktu itu? Wahai Muawiyah," kata Umar. Di waktu itu tuan-tuan sekalian, Muawiyah pun melihat keadaan Umar yang sangat kelelahan dan mengantuk dalam duduknya. Kemudian, ia yang tidak tega bertanya, "Tidakkah kau tidur, wahai Amirul Mukminin?" kata Muawiyah. Maka Umar pun kembali menjawab dengan pertanyaan yang sama, "Bagaimana mungkin aku bisa memenjamkan mataku? Jika aku tidur di waktu malam, aku telah menyia-nyiakan kesempatanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Umar bin Khattab. Bahkan tuan-tuan sekalian, tidak hanya Muawiyah yang menjadi saksi kepemimpinan Umar yang sangat sayang kepada rakyatnya. Salah satu tetangga pun menceritakan hal serupa, bahwa Umar bahkan berpuasa demi hajat rakyatnya. Kata tetangganya, "Umar bin Khattab adalah tetangga terdekatku. Aku tidak pernah mempunyai tetangga dan orang-orang di sekitarku sebaik Umar. Di waktu malam Umar melakukan sholat, dan di waktu siang harinya ia berpuasa demi hajat rakyatnya." Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa jayanya Islam pada masa itu. Salah satu penyebabnya adalah pemimpin yang tidak bermegah-megahan, tidak seperti halnya raja-raja Persia dahulu. Hal ini berdasarkan dari sebuah kisah tentang utusan duta Romawi yang mencari Umar bin Khattab. Pada waktu itu, utusan tersebut pergi ke Madinah guna menemui Khalifah Umar bin Khattab. Sesampainya di kota Nabi, duta itu pun mencari-cari alamat istana sang Amirul Mukminin. Dalam benaknya, seseorang yang penguasa sebuah kerajaan besar pastilah memiliki kediaman yang sangat megah. Akhirnya, utusan itu bertanya kepada orang-orang di pasar, "Di manakah istana Raja Umar?" tanyanya. Mendengar pertanyaan itu, masyarakat di sana heran dan berkata,
Amirul Mukminin tidak tinggal di istana, kata orang pasar. Kalau begitu di mana bentengnya, kata duta Romawi. Maka mereka menjawab lagi, Amirul Mukminin tidak memiliki benteng sama sekali. Jadi di mana raja kalian tinggal? Maka mereka pun menjawab, engkau bisa dengan mudah menemukannya, karena rumahnya sangat dekat dari sini. Jawab seorang warga. Akhirnya tuan-tuan sekalian, duta itu diberi petunjuk arah menuju rumah Umar bin Khattab. Sambil ia berjalan, orang Romawi ini terkejut karena alamat itu berada di kawasan pemukiman warga biasa. Dan setibanya di tujuan, orang Romawi ini kembali dikejutkan. Ia mendapatkan seseorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma, persis di depan rumah sesuai alamat rumah Umar yang diberikan oleh orang pasar. Lelaki yang tampak bersantai itu mengenakan pakaian yang sangat jelek dan terdapat beberapa tampalan. Maka dalam hatinya berkata, siapa orang itu? Apakah petunjuk jalan tadi memberikan keterangan yang salah kepada aku? Maka ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tersebut. Apakah benar ini rumah Raja Umar? Katanya. Umar bin Khattab maksudmu? Iya, saya sendiri, kata Umar. Tidak mungkin seorang raja berpakaian jelek. Mustahil seorang yang berkuasa terbentang dari Mesir sampai Irak memilih berteduh di bawah pohon ini, kata duta Romawi. Maka Umar pun berkata, aku adalah Umar, wahai saudaraku. Aku lakukan ini supaya rakyat dapat dengan mudah menemui dan mengadu kepada aku. Dan kucontohkan kesederhanaan dari kekasihku, Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Umar memang mengikuti suri teladan Rasulullah SAW. Dahulu, Umar pernah menemui Nabi ketika beliau bangun dari pelepah kurma tempatnya berbaring tadi. Umar melihat gurutan pelepah kurma membekas di punggung Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun menangis. Dengan lembut Nabi bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Maka Umar menjawab, wahai Rasulullah, sungguh Raja Kisra dan Kaisar Romawi dalam keadaan kafir. Mereka bergemilang harta, sedangkan engkau ialah utusan Allah, tetapi tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, tidakkah engkau ridho jika mereka mendapatkan dunia dan bagi kita akhirat? Maka tuan-tuan sekalian, pelajaran inilah tidak pernah dilupakan oleh Umar seumur hidupnya. Al-Faruq bukanlah tidak mampu untuk membangun istana atau hidup mewah bak seorang raja, tetapi Umar lebih memilih kesederhanaan sebagai perhiasan dirinya. Ia adalah khalifah yang memperoleh gaji yang sebatas kebutuhan pokoknya, memakan roti yang hampir mengeras, dan memiliki 12 tambalan pada pakaian lusuhnya. Apa hikmah yang dapat kita ambil, tuan-tuan sekalian? Umar bin Khattab telah mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pemimpin tidak harus bergemilang fasilitas. Tidak pernah ia menuntut berbagai fasilitas untuk tugas kepimpinannya, karena dirinya sangat menyadari segala hal yang ia nikmati tidak lain hanyalah ujian yang akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya hanturkan terima kasih, serta sampai jumpa di video selanjutnya. Tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.